laksanakan dalam pembelajaran linguistik historis komparatif. Perkenalkan, nama aku Angela Paraswati dengan NIM 21017035. Nah, aku merupakan mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Padang. Nah, pada presentasi hari ini aku akan menjelaskan mengenai penelitian yang sudah aku laksanakan, yaitu dengan judul Analisis Kekerabatan Bahasa Minangkabau dan Bahasa Batak berdasarkan teknik leksikostatistik. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu abstrak. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Batak berdasarkan teknik leksikostatistik. Data penelitian ini berasal dari 200 kosakata Swades yang dikumpulkan melalui wawancara bersama 2 orang informan dari Minangkabau dan dari Batak. Nah, kedua bahasa ini berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Nah, penelitian ini penting untuk kita lakukan agar kita mengetahui sejarah perkembangan bahasa di Sumatera dan dapat memperkaya khazanah budaya bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Menurut Hafizah, bahasa merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasannya, ide kepada lawan tutur. Dengan adanya bahasa dapat membantu manusia untuk mendapatkan informasi. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki beragam bahasa daerah yang memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Nah, pada penelitian kali ini kita akan membahas mengenai bahasa kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Batak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu yang pertama agar kita mengetahui tingkat kekerabatan dari bahasa Minangkabau dan bahasa Batak berdasarkan teknik leksikostatistik. Dan yang kedua yaitu kita dapat menentukan tingkat kekerabatan pada kedua bahasa ini melalui jumlah persentasenya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Kita akan melihat bagaimana relasi dalam kedua bahasa, yaitu bahasa Minangkabau dan bahasa Batak ini. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu merupakan teknik wawancara atau teknik simak, kemudian dicatat terhadap responden penutur bahasa Minangkabau dan bahasa Batak. Nah, kita menggunakan rumus dalam mencari persentase kekerabatan dari kedua bahasa ini, yaitu dengan rumus C sama dengan K per N dikali 100%. Nah, yang mana C itu merupakan persentase dari tingkat kekerabatan, K merupakan jumlah kosakata yang berkerabat, dan N merupakan jumlah glosa yang dibandingkan, yang tadinya ada sebanyak 200 kata Swades. Pembahasan dapat melihat berdasarkan tabel yang saya paparkan di sini. Nah, hasil yang saya temukan, pasangan berkerabat dalam bahasa Batak dan bahasa Minangkabau itu sebanyak 60, dan pasangan tidak berkerabat itu ada 140 dari 200 total kata keseluruhan. Nah, pada pasangan kata berkerabat ini memiliki banyak indikator. Nah, seperti pasangan kata identik, korespondensi fonem, mirip secara fonetik, dan satu fonem yang berbeda tentunya. Pada bagian pembahasan ini yaitu ada data kosakata kekerabatan dan tidak kekerabatan pada bahasa Minangkabau dan bahasa Batak. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri, yaitu pertama yang saya tampilkan yaitu kata di dalam bahasa Minang, kata kami itu disebutkan dengan
tetap kami atau kito. Nah, dalam bahasa Batak sendiri itu disebutkan sebagai hami atau hita, dan itu merupakan satu kognat. Dan kata selanjutnya yaitu dalam bahasa Minang aku itu adalah awa atau ambo, dan pada bahasa Batak sendiri au, dan itu tidak termasuk dalam kognat. Selanjutnya itu ada angka 3 di dalam bahasa Minang itu disebutkan dengan kata 3, sedangkan pada bahasa Batak itu disebut sebagai tolu, dan itu merupakan berada dalam satu kognat. Selanjutnya kapan dalam bahasa Minang itu bilo, sedangkan dalam bahasa Batak itu andigan, dan itu tidak termasuk dalam kognat. Dan untuk beberapa kata selanjutnya dapat kita lihat pada tabel yang telah saya buat. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan persentase. Untuk mengetahui persentase kekerabatan bahasa Minangkabau dan bahasa Batak, kita dapat menghitungnya melalui rumus yang telah dicantumkan tadi, yaitu C K per N dikali 100%, yang mana K sejumlah 60 kosakata dan per N 200 kosakata dikali 100% menghasilkan 30%. Nah, di bagian ketiga itu pengelompokan tingkat kekerabatan. Nah, dapat kita ketahui perhitungan tingkat kekerabatan adalah 30% dari bahasa Minangkabau dan bahasa Batak. Nah, berdasarkan hasil tersebut, hubungan tingkat kekerabatan dari kedua bahasa ini dikelompokkan dalam tingkat kekerabatan rumput atau stok. Kesimpulan, pada simpulan ini saya melampirkan dua data, yaitu yang pertama itu data mengenai dua orang informan yang dari Minangkabau dan dari Batak, dan pada lampiran kedua yaitu berisikan tabel daftar 200 kosakata dasar Swades dari bahasa Minangkabau dan bahasa Batak. Yang pertama itu berasal dari Minangkabau, yaitu Bapak Zulnasri dengan jenis kelamin laki-laki berusia 45 tahun dan bekerja sebagai seorang tani, dan pendidikan terakhir beliau yaitu SMA. Informan kedua yaitu bernama Syarida Awaliyah dengan jenis kelamin perempuan usia 24 tahun, merupakan seorang guru SMP, dan pendidikan terakhir beliau yaitu S1 pendidikan bahasa Inggris di UNP. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai patokan untuk membuat penelitian ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, sebelumnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.